ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Babu manaqibi Umar bin al-Khattab Abi Hafsin al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu an. Manaqib teh riwayat hidup, hal-hal. Arti asal manaqib kan jalan kecil ya. Maksudnya tentang sejarah hidup, langkah kehidupan Umar bin Khattab Abu Hafs, orang Quraisy dari Bani Adawi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ra'aituni dakhaltul jannah. Aku bermimpi masuk ke surga. Mimpi Nabi itu kan wahyu. Jadi maksudnya diberi wahyu, diberi tahu, diberi ilmu, diberi informasi dari Allah bahwa Nabi masuk ke surga. Fa'idha ana birrumaysa imro'ati Abi Tolhah. Ternyata di surga ada Rumaysa, istrinya Abu Tolhah. Rumaysa itu artinya bintang kecil. Ini panggilan untuk ibunya Anas, Ummu Sulaim. Karena Ummu Sulaim pernah kita bahas manaqibnya. Meskipun single parent sebelum dinikah oleh Abu Tolhah, itu beliau kukuh sampai gugat cerai ke suaminya yang masih kafir dalam mengajarkan anaknya Anas bin Malik untuk syahadat, untuk mengakui tauhid, sampai ditinggalkan oleh suaminya yang nanti kemudian dinikah oleh Abu Tolhah. Dan itu pun syaratnya, kata Ummu Sulaim, mas kawinnya satu saja, kamu masuk Islam. Dan kemudian Abu Tolhah masuk Islam. Wa sami'tu khashfatan faqultu man hadza. Lalu aku mendengar suara kaki yang berjalan di depanku. Itu katingali tapi aya sorana teh ti hareup. Faqultu man hadza, siapa itu? Faqala, lalu dijawab oleh Allah atau oleh malaikat, hadza Bilal, itu adalah Bilal. Wa ra'aitu qasran, lalu aku melihat sebuah istana yang megah, kastil merenya di Eropa mah kastil. Bifinaihi jariyatan, di halamannya sedang ada seorang gadis. Dalam riwayat lain, tatawaddau ila janibi qasrin, yang sedang berwudu di samping istana megah itu. Fakultu, aku bertanya, liman hadza, untuk siapa, milik siapa istana ini? Faqala, lalu dijawab oleh malaikat, li Umar, itu adalah milik Umar. Faradtu an adkhulahu, aku ingin sekali masuk ke istana megah itu.
fa anzuru ilaihi, untuk melihat-lihat. Dan normalnya Nabi ge manusia biasa, kalau lihat bangunan megah hayang we ningalian, apalagi ini di surga. Fa dzakartu ghairataka, tapi kata Nabi, aku teringat kamu itu pencemburu ka Umar. Faqala Umar kemudian berkata, bi abi wa ummi ya Rasulullah. Ini kalimat ini arti asalnya, dengan ibuku, dengan ayahku, aku siap jadikan tebusan untukmu wahai Rasulullah. Bukan merendahkan orang tua, tapi karena memang kedudukan Nabi ada di atas orang tua. Jadi orang tua itu kan sakral ya, di bawah Allah dan Rasulnya. Jadi jangankan dengan harta, dengan nyawa, seandainya tebusannya harus ayahku dan ibuku, yang itu haram tentunya. Ajang Rasul mereka dimikeun gitu. Maksudnya ini adalah pernyataan dari Umar bin Khattab bahwa dirinya siap berkorban untuk Rasulullah. Alaika aghoru, pantaskah aku cemburu kepada kamu? Umar dalam riwayat lain disebutkan fabaka Umar sampai menangis. Hadis ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat yang disebutkan dalam hadis ini berarti dipastikan masuk surga. Ya, kalau ada istilah al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang diberikan kabar gembira akan masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Jabir, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Mu'adz bin Jabal. Saya jadi bohong. Nah, ini bukan berarti 10 ini saja yang masuk surga ya. Ini mah kebetulan dalam satu ceramah Nabi SAW pernah menyabdakan ada 10 orang yang akan masuk surga, disebutlah oleh Nabi rinci. Tapi bukan berarti membatasi ya. Ini istilahnya mafhum adat. Kalau Nabi menyatakan satu bilangan, jangan dipahami bilangan itu terbatas. Seperti ada 5 kewajiban muslim pada muslim yang lainnya, ada 6. Dan artinya genep-genep loba artinya. Lain salam mungkul, bukan hanya menjenguk, bukan hanya mendoakan yang bersin, bukan hanya mengantarkan jenazah, banyak. Cuma kebetulan ini dalam ceramah tersebut yang 6 ini dulu perhatikan, prioritaskan. Sama 10 orang ini bukan berarti 10-10-nya ini saja, tapi kebetulan ini 10 orang ini saat itu Nabi sedang menjelaskan keistimewaan beliau-beliau. Buktinya di sini Nabi menyebutkan perempuan, ibunya Anas bin Malik dan Bilal bin Abi Robah. Ini hadis juga menunjukkan bahwa surga itu kesetaraan gender ya. Tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga terbuka luas untuk perempuan. Dan perempuan untuk mencapai surga itu tidak perlu ikut konsep kesetaraan gender laki-laki. Wah, cenah lalaki mah ya kewajiban jihad, hari perempuan enggak ada. Ada Jumatan, perempuan enggak ada. Dianjurkan itikaf, perempuan tidak. Atau cenah rugi surgana moal
beunang hese beunang. Pantesan kata Nabi banyak masuk neraka. Kan tuh bahasa yang masuk neraka teh dijelaskan sebabnya. Ini hadis dengan jelas. Ibu-ibu Persistri nya, pemudi Persis, Nahdiyin, Muhammadiyat, Aisyah dan lain-lain itu bisa masuk surga dengan tetap menjaga identitas Islam sebagai perempuannya, ya. Itu kudu juga lalaki, kudu yang sarua jeung lalaki, waris kudu sarua jeung lalaki, semua sama dengan lalaki. Termasuk juga untuk orang miskin, yaitu Bilal. Bilal kan miskin, tukang adan, lain imam, lain ustad. Hideung di budak Afrika, henteu kasep-kasep acan. Urang mah hideung teh nya, henteu hideungnya. Orang Afrika mah hideung teh hideungnya. Urang mah sawo mateng lah. Orang Afrika mah sawo buruk. Hideungnya. Nah itu meskipun latar belakang ekonomi rasnya kurang bagus menurut manusia, tidak menjadi halangan untuk masuk surga. Kenapa istri Abu Thalhah masuk surga? Tadi sudah disinggung sedikit. Karena konsistensi mengajar anaknya tauhid meskipun sendirian, ya. Ibu-ibu yang hidupnya sudah sendirian jangan menjadi mengeluh, ya. Mengeluh, tidak ada pendamping, susah. Justru itu jadi kunci, ya. Kunci masuk surga. Dan ketika dinikahi oleh Abu Thalhah, orang kaya, Ummu Sulaim menjadi orang yang dermawan. Teu poho, diurangkan lolobana sok poho. Nu baheulana miskin geus beunghar sok pedit biasana. Beuki beunghar, beuki pedit, da beuki lebar. Lain beuki loba sodako. Di nyeuman ku lanceuk ku ade we merengkel jahe. Merege hese. Nah, istrinya Abu Thalhah itu terkenal suka memberi ke Nabi, ya. Suka menjamu makan jamaah masjid. Bahkan kadang Nabi offsetnya, diminta 5 orang cek Anas bin Malik teh Nabi dah cek pun biang 5an mabring ban Nabi teh. Itu sudah biasa, jadi seksi merek konsumsi, ya, ke jamaah masjid. Itu istrinya Abu Thalhah, ibunya Anas bin Malik. Kalau Bilal bin Abi Robah itu Nabi sendiri nanti tanya dalam riwayat lain, kenapa kamu cenah seperti di dunia berjalan di depan. Berjalan di depan itu kata para ulama karena memang di dunia Bilal berjalannya di depan Nabi, lain teh sopan, jadi pengawal, jadi bodyguard. Ya. Jadi kalau Nabi berpergian naik unta, jalan kaki, Bilal selalu paling depan. Ya, bisi aya musuh pan zaman harita usum perang atuh. Mustahil loba musuh yang menyerang, dan Bilal pendekar kan. Aya filmna di Hollywood oge, ya, film Bilal karton pendekar. Kemudian dalam hadis lain disebutkan karena Bilal merutinkan 2 amal. 1, setiap beres adzan salat 2 rakaat. Adzan mana we? Adzan subuh, adzan lohor, adzan asar, adzan maghrib, adzan isya. Sahih ini Bukhari Muslim. Berarti zaman Nabi beres adzan 2 rakaat itu ada. Makanya jangan heran hampir di semua masjid, ya, kecuali masjid-masjid tertentu itu disebutkan tertentu nama. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di masjid mana we, ya, beres adzan pasti ada jeda dulu buat memberikan kesempatan orang-orang yang ingin sholat 2 rakaat. Kemudian yang kedua, saya setiap kali batal wudu
sudah wudu lalu sholat syukrul wudu itu. Jadi hal-hal yang menurut kita sepele ya, tapi justru jadi kunci surga. Bilal bin Abi Rabah. Karena Nabi tanya, yang membedakan, yang istimewa menurut kamu kira-kira apa? Abdi mah cenah mun hitut, mun kahampangan, kalau BAB langsung wudu, udah wudu langsung sholat, mau siang mau malam kapanpun. Ini yang sering kita anjurkan agar senantiasa kita menjaga kesucian ya. Teu dek salat wae dek ka pasar, dek maca ya, kok mau maca Quran, dek aktivitas makan apapun, mau ngajar, mau belajar, wudu lagi wudu salat 2 rakaat. Kalau batal itu batal mah teu nanaon. Nah itu hadis Bilal. Jadi syukrul wudu itu wudunya yang seperti tadi ya. Ai lebat ka masjid mah nya tahiyatul masjid we. Pada syukrul wudu mah enggak ya 2 kali. Asal bukan qobla subuh. Sesudah adzan subuh mah sunnahnya hanya 2 rakaat. Nabi melarang ada salat lain sesudah 2 rakaat qobla subuh. Lalu kemudian Umar. Nah, kenapa Umar sampai disebutkan istana di surga? Nah, inilah yang akan dibahas dalam hadis-hadis ini. Catatan di hadis ini, Umar itu pencemburu. Tentu pencemburu di sini bukan pencemburu dalam kejelekan. Pencemburu itu tanda cinta, tanda ingin memiliki oleh sendiri, ya kan? Tanda tidak mau disaingi oleh orang lain. Namun istri bapak meni, wah, segala diperhatikan WhatsApp bapak, Facebook bapak. Saha cenah ieu saha ieu teh nuduhkeun bogoh pisan. Nah Umar itu bukan, kan ini cemburunya ke Nabi. Nabi tahu Umar pencemburu apa. Umar itu selalu ingin menjadi yang terhebat. Mun dina salat sok hayang nupang alusna, sodaqoh panglobana, saum paling banyak. Umar bin Khattab itu saumnya setiap hari, sama dengan putranya Ibnu Umar ya. Ketika Umar bin Khattab ditusuk ngimaman salat subuh, yang meninggalnya itu sedang saum ya. Kata para tabi'in, Umar bin Khattab, Abu Thalha, Ibnu Umar, Aisyah saumnya sampai tiap hari. Nah, enggak mau disaingi oleh orang lain. Ada satu orang Arab mah jararak jagnya, urang mah dibere saum 2 poe ge. Selaloyo. Nah, ini jadi kuncinya. Karena Umar pencemburu, maka kita harus cemburu melihat si Pak Haji, si bapak anu pangheulana wae ka masjid teh, gitu. Tong eleh gitu. Adan wae si eta teh, tong eleh. Kudu adan mah dina hadis nage boleh mengundinya, boleh ngantri kecuali imaman teu aya hakna. Ada orang-orang yang layaknya. Jangan merasa kalau jadi makmum bapak pahalana leutik, henteu. Dibagi rata 27 kali lipat teh. Lain makmum juga dapat. Tapi kalau adan sap pertama ya kan? Hadisnya kata Nabi, lastabaku ilai sok paheula-heula. Tong kapiheulaan ku batur. Ya. Tong jiga di Nurul Huda di atau bagi kadang aya surung-surung we karep. Budak we dikareupkeun kolot kuduna teh rugi cemburu. Kenapa sap pertama kemudian diisi orang lain ya. Kok mau sahabat mah poboro-borona lantaran langsung disalamana ku Nabi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Sampai ngantri hayang sap ka hiji teh aya urang mah patukang-tukang wae. Nah ini kurang pencemburu. Yang kedua, hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik
radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun, ketika saya tidur. Tadi teh hanya wahyu maksudnya, dapat wahyu. Syaribtul laban, aku minum air susu. Hatta anduro ilar roy yajri fi dhufri, sampai aku melihat tetesan airnya mengalir dari balik kuku-kukuku. Keluar deui cai susuna teh seperti mata air ya, sedikit tapi cukup deras. Tsumma nawaltu Umar, kemudian aku berikan tetesan air susu itu kepada Umar. Lalu kemudian sahabat bertanya, fama awal tahu ya Rasulullah, maksudnya apa itu Rasulullah? Rasul menjawab, al-ilma, ilmu. Dan ini terbukti dalam hal kecerdasan, dalam hal ilmu Umar lebih unggul dibanding yang lainnya, termasuk Abu Bakar. Makanya banyak ayat Al-Quran yang turun atas usulan Umar atau protes Umar. Dan tapi tidak berartinya bahwa Allah kapaksa nurunkan ayat gara-gara Umar, enggak. Nabi SAW pernah bersabda, tiap umat itu ada muhdats. Muhdats itu orang yang selalu berani memprediksi, tapi berdasarkan ilmu, lain berdasarkan dukun. Ta cenah wa muhdatsu ummati Umar bin Al-Khattab, orang yang selalu tahu visi, mana nama visioner gitunya, visi masa depan itu Umar. Mun di orang Cina, di urang mah nya acan aya rencana jalan tolna tanahna geus dibareulieun. Urang mah mikiran meuli tanah teh geus apal aya jalan tol. Pas kasorean geus bae AKB sisi jalan tol teh ku orang Cina. Tah eta orang Cina visioner. Bab dagang mah nya, bab harta mah. Urang sok telat wae. Engke bisnis 10 tahun ke depan kumaha geus kabayang. Ku jalma-jalma nu palinter mah. Ke bisnis digital. Engke industri lain industri, perusahaan media siga RCTI, Metro TV, kalindas ku industri pribadi, Kurans Entertainment nya bisa meuli Cilegon United. Tuh tiba heula geus diprediksi ngaranna teh citizen journalism. Ya, nanti jurnalisme itu jurnalisme warga, lain jurnalisme lembaga deui. Abdi ti kapungkur ti saprak awal nikah, awal nikah teh motorna ge motor smash kene. Pelatihan Dewan Pers Pusat, Dewan Pers nu ngayakeun. Tuh nu palinter visioner, nanti majalah koran kalines cenah gitu. Kita harus siap berubah. Teu kaharti baheula mah mah kaharti. Level perusahaan TV anu marajo we kararieu nya mecetan karyawan. Karena kalindesna itu Umar itu muhdats, selalu tahu visioner ke depan harus bagaimana karena pinternya, ilmunya. Ayat Al-Qur'an turun atas usulan Umar, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini makom Ibrahim ini bagus, kenapa tidak kita jadikan musalla wahai Rasulullah? Turun ayat. Khamar yang memaksa khamar diharamkan usul Umar, tapi bukan berarti ayat Quran itu turun gara-gara Umar, bukan. Kan kita tahu Quran itu sudah turun Lailatul Qadar sekaligus, lalu nanti diurut ke Nabi ayat per ayat, surat per surat. Jadi siga perang Badar ayatna kan dina surat
Al-Anfal juz 10. Ayatnya sudah ada lebih dulu perang Badarna acan oge gitu. Seperti Romawi nya surat Ar-Rum. Ayatna geus aya ti baheula oge samemeh Romawi perang jeung Persia gitu. Jadi jangan berarti dipahami ieu suratnya turun gara-gara Romawi eleh ku Persia, bukan. Kan takdir Allah itu mendahului apapun ya. Tangke Persib juara moal Piala Menpora. Karena iman kana takdir mah teu kudu emosional. Aduh, lagi saya takdirna. Jeung ambek-ambekan menit 80 beda draw gitu. Kalem ya tuh. Tuh cenah teu rame atuh nya teh ekspresi mana sok riweuh. Jadi itu sudah ada melampaui ayat itu sudah, cuma memang Umar visioner. Khomar ayat hijab. Nabi, istri Anda itu tidak semuanya yang datang ke presiden teh jelma bener. Ada juga orang jahat. Mungkin mau mencelakakan istri Anda, udah pakai hijab. Nggak boleh berhadapan langsung, harus di balik tirai, di balik pintu. Turun ayat. Ketika Nabi dan Abu Bakar memutuskan tawanan perang Badar teh bebaskeun karunya cenah da dulur-dulur urang, Umar kan protes. Kalau dibebaskan nanti tahun depan nyerang deui cenah gitu. Nya kabuktian. Tahun depannya nyerang deui perang Uhud. Itu gara-gara dilalepaskeun tawanan perang Badar. Nabi kan lembut, Abu Bakar lembut, Umar tegas. Mun dibebaskeun nanti tahun depan nyerang deh, bener nyerang deh. Makanya turun ayatnya. Maka nalin nabi ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard, surat Al-Anfal. Banyak diinventarisir oleh Ibnu Hajar sampai 15 ayat yang itu membuktikan kecerdasan Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bahwa masuk surga butuh ilmu. Aiker urang menya ilmu nanya sa mampuna urang sa dianugerahkeuna ku Allah nya dari ilmu mah anugerah ya. Abdi sering nyaurkeun ka barudak, abdi ge hayang menjaga Imam Bukhari ya. Dara rasaan mah geus maksimal cekolot balaman naon kuru cileuh kentel peujit gitu. Geus kuru cileuh kentel peujit teh memang can diberewe gitu siga Imam Bukhari karena anugerah. Nah, kita harus antusias dengan ilmu-ilmu kenabian ya. Dan trennya sekarang alhamdulillah Pak ya. Kalau dulu masuk pesantren teh termasuk pajagalan mulung muntah di sekolah negeri ya. Ayeuna mah teu bisa, alhamdulillah trennya sudah naik. Sekolah negeri mulung muntah di pesantren. Sekolah negeri can buka, pesantren mah geus tutup. Nah, contohna rakana Kang Doni. Ustaz sigi pareng ka pesantren. Ka mana wae? Aya sugan teh cenah pendaftaran saronya sekolah negeri. Wah, teu gaul jadi. Bina-bina jeung maksa yang asup. Wah, tuh geus tutup cenah. Cenah ada pancen kaluar ijazahna ge tah ieu. Beda tuh hari gini ya. Sekolah negeri di nomor hijikeun pesantren ayeuna make pesantren teh lulus sekarang ke sekolah negeri jadi. Trennya seperti itu. Terus hadis berikutnya hadis tentang disaurkeun ku Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar bin Khattab pernah bertamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu sedang ada istri-istri Nabi yang sedang banyak meminta ke Nabi. Ya, kan Nabi orangnya lembut, istrinya mararanja, ya, normal. Bahkan sampai terdengar keras suaranya dari depan. Ala sautihi. Falamma sta'dzana Umar bin Khattab, "Assalamualaikum." Fabardaral hijab tol arah suka kamar istri-istri Nabi. Nabi pun kemudian mengizinkan. Lalu ketika Umar masuk, Nabi tertawa. Umar tanya, "Kenapa Anda
tertawa, ada yang lucu, ada yang salah dengan saya. Nabi SAW menjawab, ajibtu min haula illati kunna indi. Aku kaget itu istri-istri aku yang tadi di sini ketika mendengar suara kamu, ibtadarna lijab, jauting bara lecet cenah ka kamar. Eta Umar manya spontan orang. Fa anta ahaku an yahibna ya Rasulullah, kenapa merasa segan ke aku, kepada Anda tidak, Anda lebih berhak mereka segani daripada aku. Eta Umar langsung, ya aduwat anfusihinna, hei anu ngamusuhan dirina cenah gitu, teu kagok. Atahabnani wala tahabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aneh kalian takut kepadaku tapi kepada Rasul tidak takut cenah gitu. Langsung ngagorowo ka istri Nabi ge. Faqulna na'am, istri Nabi di balik kamar jawab, ya anta afadzu wa aghladu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena Anda lebih galak, lebih keras daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, ihan ya ibnul Khattab, benar ibnul Khattab, walladzi nafsi biyadi, demi Allah, malakiyaka syaiton salikan fajjan qattu, tidak ada satu setan pun yang sedang berjalan di satu jalan satupun, illa salaka fajjan ghairu fajjik, lalu bertemu kamu kecuali setan itu akan lari, ya, pindah jalan sieun cenah ku Umar, setan wae nepikeun ka sieun. Ini menunjukkan yang namanya akhlak betul. Kata Nabi Ibrahim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, diciptakeun ku Allah. Nabi lembut, Abu Bakar lembut, Umar galak, kasar, ya, spontan. Jeung ieu jadi dalil ini tidak menjadi sifat yang jelek selama memang kerasnya itu digunakan pada tempatnya. Saya sering kadang melihat, ya, menemukan dan memberikan nasihat anu galak ka budakna pukul nampiling gara-gara loba jajan. Ai budakna teu ka masjid mah teu wani nampiling. Sia maneh kieuna dicengut. Nu sakun we kolot sia cenah. Wani nyarekan galak. Ai budakna tara salat mah tara wani neunggeun. Nah ini salah kaprah. Dia sudah dianugerahi sifat galak, tegas, anugerah Allah tadi, tapi tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Umar bin Khattab mah, dia kan memang ada keanehan di istri Nabi. Kenapa ke saya takut? Ke Rasul tidak harusnya ke Rasul, cuma ke Rasul marah renta, yang memaksa ke saya takut lari gitu. Dan ini juga menunjukkan butuh. Kalau ada orang yang seperti Umar begini, butuh kudu aya nu galakan, ya. Ngarah aman masjid teh nya, ngarah berwibawa, mun lembut kabeh kurang berwibawa. Siga di ormas kudu aya EPI teh. Tong persis mama dia kudu aya EPI teh naon? Ngarah preman sararieu, ya. Organisasi preman kan loba. Tah bagian EPI tah gitu. Orang-orang seperti Habib Rizik butuh kudu aya hiji wae mah. Nya da usah acing mah moal kaawakan atuh. Nyarekan Jokowi nya. Ku Habib Rizik mah kaawakan jeung menyalurkan suara kita kan. Kurang mah teu kaletahan, teu kasoraan, ku Habib Rizik mah kasoraan, siap jeung dipenjarana. Urang mah pan teu siap, ya. Tidak siap melihat Ustaz Aceng di penjara. Keun lah Habib Rizik mah da. Memang karakternya seperti itu. Dan itu tidak, sekali lagi, tidak menjadikan seseorang jelek, ya, kalau memang ditempatkan pada tempatnya. Cukup dulu sakitu, mugi-mugi manfaat. Mangga bilih aya nu bade naroskeun. Gimana kemarin saya sudah dijawab.
maghrib ya itu sudah ada hanya apakah yang sudah ditunggu dulu bersama pasti harus ditunggu ya. Kalau harus selesai dulu gitu kan. Oh eta nu qabla maghrib Ya gitu. Lebih-lebih di depan gitu lah. Ijtihad saat ini yang memberlakukan jam qomat hemat saya bagus. Jadi memberikan waktu yang cukup buat yang sholat tapi tidak terlalu lama karena memang zaman Nabi juga ila sa'ah kecuali sebentar saja. Bahkan Nabi pernah ketika sahabat-sahabat qibla maghrib kan di pinggir itu masih sholat, Nabi maju ke depan qomat karena memang sudah terlalu lama. Boleh bapak-bapak yang merasa ditinggalkan teu kedah ngambek da imam ge punya pertimbangan apalagi maghrib ya. Maghrib Itu ya, maghrib terutama. Terutama kalau yang masuk sini maaf aja itu bukan menuduh orang itu kok salah cuma lebih banyak lah umpamanya. Iya. Doa itu harus tinggal aja ya. Boleh ditinggal. Nabi juga pernah. Yang kedua Ustaz, apakah sholat malam itu cuma satu kali dalam malam itu maksudnya? Sholat malam itu di hadisnya sholatul laili masna fain khiftas subha fa'autir biwahidatin. Di sholat malam itu dua nanti diakhiri witir. Dan setahu saya para ulama sepakat tidak ada batasan rokaat. Tapi memang yang paling utama 11. Dan yang 11 itu lama. Maka dari itu jangan kaget kalau kita lihat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ya, di masjid-masjid pusat peradaban Islam tarawehna di Masjidil Haram 2 tilu. Nanti pas i'tikaf mah 30 tilu. Jadi di jam ba'da isya sampai jam 11 itu 23. Nanti jam 1 sampai jam 3 10 rakaat 30 tilu. Dan itu pada itu teh ulama hadis unggul jadi Masjidil Haram teh di Makkah di Madinah teh. Kenapa? Jadi maksud saya kita jangan terlalu suudon ahli bid'ah enggak. Karena memang para ulama memahami sholat malam itu Nabi tidak pernah batasi. Yang penting dua. Kalau di kita yang menjelaskan seperti ini Hasan ya. Hasan menjelaskan seperti ini, sholat malam itu 11 itu paling utama. Dan kata Hasan 22 ayah Hasan. Tapi boleh ditambah tergantung kebutuhan. Nah, kalau saya mengkompromikan dengan fikih di Persis, sholat tarawih itu 11 rakaat. Kalau ada pertanyaan, boleh tidak malamnya sholat lagi? Sholat mutlak itu kan bebas. Sholat mutlak itu kan 2 rakaat. Seperti ketika safar, Nabi di perjalanan sepanjang jalan sholat itu di atas kendaraan. Sholat sunat naon? Kata guru-guru kita sholat sunat mutlak. Sholat mutlak kan sholat hayam. Ya, boleh gitu. Jadi dan kita kan teriweuh ku niat urang mah Pak. Nya teh jiga dina hadieuh mah riweuh ku niat. Ieu teh niatna naon? Pokoknya mah salat. Tapi tetap ya yang paling utama itu 11 rakaat. Apakah 1 kali? Terserah. Nabi seseringnya itu di 2 kalikan. Awal malam lalu akhir malam. Abdi kitu ya selama mengamalkan tahajud pasti 2 kalikan, ripuh Pak disakalikeun. Ba'da isya sebelum tidur, kemudian nanti sebelum adzan awal, lalu sesudah adzan awal. Gitu. Jadi mun teu dikitukeun ripuh 2 jam disakalikuskeun ya. Itu maksudnya ada hadis mengatakan dalam malam itu ada seperempat tidur, Ya. seperempat untuk kuburan. Ya. Itu maksudnya Ya. Dan seperempat malam itu untuk salat tahajud dan salat. Ya. Yang memikirkan terus-terusan salat itu maksudnya itu. Mohon etama Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i saya membagi malam 3.
satu untuk ilmu, jadi meureun aya nama ngaji sampai jam 11, lalu sepertiganya buat tidur sampai jam 2, sepertiganya lagi buat sholat gitu. Sholat terus. Dan Imam Asy-Syafi'i itu kan baca ayatnya panjang, terus ketika ada ayat surga ngadoa hulalillah, ayat neraka ngadoa hulalillah, boleh. Jadi ketika misalkan maca innal muttaqina fi jannati wa uyun, urang ngadoa heula lireuna berdoa, ya Allah, ya masukkanlah kami ke surga. Bahasa kita boleh, berhenti dulu ya. Jadi lamun imam maca ayat Quran tentang surga neraka banyak berhenti ngadoa tetep subhanallah urang mah kakarage ngareng hapeula subhanallah kalem atuh bakat ku hayang gancang. Itulah seperti ditanyakan ada Man. tidur salah Ya, sesuai lah ya. bisa. Yang terakhir apa aja Ustaz? Kemarin menanyakan soal anak asuh, menanyakan berapa bagiannya. Sekarang anak kemarin itu apa dulu paling sudah tua itu ya adopsi lah itu. Gimana kalau sudah besar itu menanyakan itu orang tuanya wajib lah seolah-olah. Sekarang pertanyaannya mungkin bijak dia gitu. Kalau orang itu jalanan diambil oleh anak asuh di negara, ya itu mungkin dari kemarin itu sepertiganya yang haknya, tapi kalau negara itu seperempat katanya. Oh gitu. Ya ada ambil kan, tapi anak itu anak jalanan kan, diambil dari jalan mungkin, diambil ada yang masukkan ke teras panti asuhan. Nah itu yang menjadi pertanyaan, bin siapa? Tapi ya cuma apa yang mau jawab, katanya bin negara, kayak itu mana? Ente. Kalau ada anak asuh yang tidak jelas, tidak diketahui orang tuanya, itu binnya disementarakan secara administrasi boleh ke kita, tapi secara syariat mah fa ikhwanukum fiddin. Ya, jadi binnya bukan bin kita. Ya bukan Ya. tidak ada, tapi Jadi, katanya bin negara, bin apa itu? Jadi kalau tidak ada orang tuanya, nanti misalkan kasus menikah, maka memang yang menikahkannya keluarga negara. Seperti kasus Minantu Jokowi, itu kan bapak ibunya kafir, maka yang menikahkannya adalah negara. Sehingga istri Nasi Sule yang menikahkannya negara, karena kalau ibunya kafir itu dianggap tidak ada ibu. Yang tidak ada itu yang Ya, jadi sanes bina negara panginten tetap bina mah orang tua aslinya yang tidak diketahui, tapi nanti dalam hal ya sebetulnya dalam akta mah nama kita saja ya, sehingga juga terjadi masalahnya. ya Terjadi ada. Itu terima kasih. ada inu sanes cukup atur nuhun kana perhatosana mugi-mugi manfaat kanggo urang sadayana. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik